Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Hidayah dengan NIM 22215080002. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu fatwa MUI nomor 66 tahun 2022 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya. Sebelum masuk ke fatwa MUI, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari zakat ini. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang Muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang Muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seseorang Muslim dengan sesama Muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat, golongan kaya atau muzaki dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin atau mustahik. Maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin, sehingga golongan fakir miskin dapat menjalani kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan, dan juga zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya akan dikelola dengan baik, dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahik. Dengan demikian, mustahik diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzaki, sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahik menjadi muzaki. Kemudian peran zakat secara makro, jika kita melihat sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan negara Islam selain pajak dan lain sebagainya, sehingga zakat mempunyai peran yang sangat sentral dalam ekonomi Islam. Bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif dari zakat, melainkan sebuah negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan negara. Kemudian kita masuk ke fatwa Majelis Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang yang pertama, bahwa zakat merupakan jenis ibadah madlah yang berdimensi sosial ekonomi. Maksud dari zakat merupakan jenis ibadah madlah yang berdimensi sosial ekonomi adalah zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam Islam, dan ibadah ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan membayar zakat, kekayaan didistribusikan kembali dalam masyarakat untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian,
menimbang bahwa di antara hikmah pensyariatan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat, termasuk untuk penanggulangan bencana. Jadi maksudnya adalah salah satu tujuan dari syariat zakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, yang mana ini termasuk menyediakan bantuan dan dukungan saat terjadi bencana alam tersebut. Dengan demikian, zakat dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana, dari meringankan beban mereka dan membantu pemulihan mereka. Kemudian yang ketiga, menimbang bahwa secara geografis, mayoritas wilayah Indonesia berpotensi mengalami bencana seperti tsunami, banjir, dan gempa bumi yang membutuhkan penanggulangan secara cepat. Jadi Indonesia ini adalah negara yang rentan sekali terhadap berbagai jenis bencana alam karena letak geografisnya. Bencana seperti tsunami, banjir, dan gempa bumi sering terjadi dan membutuhkan respon yang cepat dan efisien untuk mengurangi dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sumber daya yang siap digunakan dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, menimbang bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya. Jadi di masyarakat itu ada kekhawatiran dan pertanyaan mengenai apakah sah secara syariah untuk menggunakan harta zakat dalam penanggulangan bencana ini. Dan hal ini penting untuk dijawab serta memastikan bahwa apakah penggunaan harta zakat ini sesuai dengan hukum Islam dan juga dapat diterima oleh khalayak masyarakat. Kemudian yang kelima, menimbang bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya sebagai pedoman. Jadi mengingat poin-poin sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan jelas mengenai penggunaan harta zakat ini untuk penanggulangan bencana. Maka fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa apakah penggunaan zakat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian selanjutnya, mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksud dari ayat ini adalah bahwasanya perintah untuk melaksanakan zakat itu adalah sebagai bentuk pembersihan dan penyucian bagi harta dan jiwa orang yang membayar zakat. Kemudian zakat ini juga memiliki peranan yang penting dalam membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian juga
Di sini tertera firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi pendistribusian zakat ini itu termasuk kepada 8 golongan yang merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan pemerataan dalam Islam. Karena Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana menentukan ketentuan ini untuk memastikan bahwa bantuan zakat sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, mengingat juga pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah atau zakat tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam 5 kelompok: kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja atau amil mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut, kemudian si miskin memberi hadiah kepada si kaya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari hadis ini adalah menekankan langkah-langkah dakwah yang sistematis mengajarkan tauhid, kemudian melaksanakan sholat, dan juga membayar zakat. Dan sebagai kewajiban sosial yang harus ditunaikan oleh orang kaya, jika diabaikan akan ada konsekuensi di dunia berupa kesenjangan sosial dan di akhirat berupa siksa yang pedih. Maka pada hadis ini dapat digarisbawahi adalah pentingnya zakat dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam, serta kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Kemudian masuk kepada mengingat kaidah fiqhiyah. Yang pertama itu berbunyi tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin atau pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Jadi, pemimpin atau pemerintah harus membuat keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat.
dan semua kebijakan yang diambil harus didasarkan pada upaya untuk mencapai manfaat dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Kemudian, pada kaidah yang kedua berbunyi yang artinya bahwa penguasa negara diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan. Maksudnya adalah penguasa negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang sudah mereka tetapkan yang dibuat berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang mana kebijakan ini harus mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi tindakan yang merugikan rakyat. Kemudian, kaidah yang ketiga berbunyi bahwa kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat baik secara umum maupun secara khusus. Itu kebutuhan yang sangat mendesak dianggap sama pentingnya dengan keadaan darurat dan harus diprioritaskan dalam penyelesaian, baik kebutuhan itu bersifat umum atau berkaitan dengan masyarakat luas maupun khusus atau berkaitan dengan individu. Kemudian masuk ke kaidah yang keempat, berbunyi segala darar atau bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Prinsip ini menekankan bahwa semua bentuk bahaya atau kerugian harus diupayakan untuk dihilangkan. Kebijakan atau tindakan harus bertujuan untuk menghilangkan bahaya dan melindungi masyarakat dari kerugian. Kemudian kaidah yang terakhir berbunyi segala darar atau bahaya atau kerugian harus dicegah sebisa mungkin. Jadi bahaya dan kerugian itu harus dicegah semaksimal mungkin, yang mana kebijakan atau tindakan harus dilakukan untuk menghindari munculnya bahaya atau kerugian. Upaya pencegahan diutamakan agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat. Kemudian masuk pada bagian memperhatikan pendapat-pendapat ulama tentang agama Islam sebagai syarat seseorang menjadi mustahik zakat, di antaranya yang pertama pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 228 yang berbunyi, menurut mazhab Syafi'i, zakat tidak boleh diserahkan kepada non-muslim. Ibnu Muzir berkata, ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir zimmi. Adapun zakat fitrah, ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadani membolehkan zakat fitrah untuk diserahkan kepada pendeta.
Kemudian pendapat ulama yang kedua itu adalah pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 2 halaman 487, yang mana berbunyi soal zakat untuk orang kafir dan budak. Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non-muslim, dan budak. Ibnu Muzir berpendapat bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi walaupun sedikit. Kemudian memperhatikan pendapat yang kedua diambil dari pendapat Imam Al-Ramli dalam kitab Nihayatu Al-Muhtah ila Syarhi Al-Minhaj, bahwa pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya sebagai berikut. Jadi bagian fakir dan miskin, jika keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan 1 tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Um. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya, dan itu adalah satu-satunya cara kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahunnya seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Kemudian mengingat pendapat yang ketiga, pendapat ulama tentang pengertian sabilillah sebagai mustahik zakat atau penerima zakat. Pendapat Imam Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Jilid 4 halaman 145, sabilah ialah jalan yang menuju kepada ridho Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud sabilillah ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad radhiyallahu an memasukkan haji dalam arti sabilillah juga segala usaha ke arah kebaikan seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan bahwa fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian yang kedua, memutuskan ketentuan umum. Yang pertama, pada dasarnya penanggulangan bencana dan dampaknya adalah
tanggung jawab pemerintah. Jadi, tugas utama dalam mengatasi bencana dan dampaknya ini adalah tugas dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang utama dalam melindungi dan mengamankan kehidupan masyarakat serta mengurangi resiko dan dampak bencana. Yang mana pada ketentuan hukum ini mencerminkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan, pemulihan, dan penanggulangan bencana secara efektif. Pada konteks ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam perencanaan, pengelolaan resiko, peningkatan kapasitas, dan respon terhadap bencana. Kemudian, ketentuan hukum yang kedua, harta zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu dari asnaf zakat. Maksud dari asnaf zakat ini adalah mengacu kepada golongan-golongan penerima zakat yang mana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pendistribusian harta zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan penerima manfaat termasuk asnaf sabilillah. Kemudian yang ketiga, segala kebutuhan untuk kepentingan pencegahan bencana seperti biaya fasilitator untuk edukasi kebencanaan, pendampingan, perencanaan, penanggulangan bencana yang tidak dapat dipenuhi dari harta zakat, dapat dipenuhi dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya pada masa pemulihan hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan bahwa penerima termasuk salah satu asnaf zakat. Kemudian, harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang, tunai makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak bencana. Kemudian yang kedua, pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan sebagai berikut. Penerima manfaat itu adalah termasuk asnaf sabilillah. Dan yang kedua, pemanfaatan boleh dalam bentuk aset,
kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tenda pengungsi, alat pelindung diri, penanaman pohon, membangun bendungan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, rekomendasi. Yang pertama, pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan bencana dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan korban bencana. Kemudian, yang kedua, badan lembaga amil zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak, dan sodokoh, khususnya dalam keadaan bencana. Kemudian, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Maka dari fatwa MUI yang saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya adalah bahwa penggunaan zakat untuk tujuan penanggulangan bencana dan dampaknya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penanggulangan bencana adalah salah satu bentuk kemaslahatan yang sangat penting bagi masyarakat, dan penggunaan zakat untuk tujuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi korban bencana dan komunitas yang terdampak. Kemudian juga dalam fatwa ini, Majelis Ulama Indonesia menekankan bahwa penanggulangan bencana dan dampaknya adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga individu. Penggunaan zakat untuk tujuan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan solidaritas umat Islam dalam membantu sesama yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Oktober 2022 Masehi. Yang mana ditandatangani oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, yaitu Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan juga Dr. Haji Muhammad Asrarun Niam Soleh MA. Baik, akhirul kalam, itu saja penjelasan sedikit penjelasan fatwa dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.